Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Bagi yang baru nonton ya, dan yang sudah suka nonton gitu, jumpa lagi. Oke. Di video kali ini saya akan bahas bahasa Inggris ya, tentang present perfect tense ya. Apa itu present perfect tense? Dia itu menjelaskan kejadian atau kegiatan yang lalu dan masih berhubungan sampai sekarang ya. Dan waktunya tidak pasti atau kita tidak bisa uh, menentukan tepatnya gitu ya. Nah, formnya atau bentuknya itu di sini subjek ya. Subjek lalu ditambah have untuk apa? Subjek they, I, you, we ya. Kalau untuk has itu she, he, it ya. Terus ditambah lagi dengan verb 3 atau past participle ya. Verb 3 itu kamu udah tahu kan, kalau yang kata kerja tidak beraturan itu berubahnya drastis ya, seperti speak menjadi spoken ya. Nah, lalu objek. Dan kalau mau ada keterangan waktu supaya lebih jelas, bisa ya tambahin adverb of time ya. Adverb of time itu keterangan waktu. Nah, untuk yang kalimat negatif, ini rumusnya atau bentuknya subjek ya, lalu haven't atau have not boleh, terus hasn't atau has not ya. Sama juga kata kerjanya bentuk yang ketiga atau past participle. Nah, untuk bertanya, have-nya di depan ya, atau has-nya juga. Baru subjek, baru verb 3-nya, baru ya mungkin bisa objek atau keterangan waktu di belakangnya ya. Tapi di bertanya itu enggak selalu sih ya keterangan waktu ada di mana. Kadang keterangan waktu bisa di depan ya. Nah, di sini adverb of time-nya itu saya kasih ya, ini sebagian doang, masih banyak sih sebetulnya. Segini aja udah lumayan banyak ya. Nah, adverb of time itu keterangan waktu yang dipakai for, since. For itu selama, since sejak. Already itu seperti sudah lah ya. Just itu kayak baru saja atau baru tadi gitu. Yet belum. In the last month. Ini kalau untuk present perfect tense itu pakai in the ya, jangan lupa. Kalau kamu pakai lastnya aja itu pasti past tense ya bentuknya. Jadi sini in the last month atau last week, in the last week ya, in the last year gitu. Nah, terus sini pakai once, once itu sekali ya. Twice itu dua kali tapi berturut-turut ya. Bukannya two times. Kalau two times itu dua kali, dia ada jarak. Kalau twice itu berturut-turut. And then before ya, sebelum. Still masih, ever pernah, never tidak pernah, three times itu tiga kali ya, beda dengan kayak twice gitu berturut-turut, dia nggak berturut-turut ini. Three times tiga kali atau many times boleh, several times itu beberapa kali, a couple of di sini saya bikin titik-titik banyak ya, bisa di sini a couple of month atau a couple of weeks ya. Dan pokoknya bulan, tahun, hari boleh situ. Nah, di sini lately belakangan atau akhir-akhir ini ya. Recently ini baru-baru sekarang atau baru-baru aja. So far itu ya kayak gimana ya, sejauh ini lah gitu. Nah, today tahu ya, hari ini, this morning, this week ya, boleh this month. And then many times ya ada, now dan lain-lain ya. Oke, for example atau untuk contoh, lihat it has been ya, it itu subjek ya, has ya, jadi si, he, it itu pakai has ya. It has been sick for 2 days ya. Di sini diartikan jadi itu dia itu sudah sakit ya, sakit ya, been sick for 2 days, jadi selama 2 hari. Oke. Nah, di sini ada lagi I have already ya, lihat already kita pakai di sini. Nggak pakai juga bisa, kayak I have seen this video twice. Artinya saya sudah menonton ya video ini 2 kali. Tapi itu masih berlangsung gitu.
Already di sini boleh kita pakai, boleh tidak. Nah, kalau pakai already di sini posisinya ya. Jadi setelah subject baru auxiliary verb itu kata kerja bantu ya, nih have ini. Jadi subject have ditambah dengan already baru kata kerjanya ya. Baru object. Oke, ini keterangan waktu twice. Ini keterangan waktu ya. 2 days. Nah, di sini ada lagi I have been to Bali. Berarti saya sudah ke Bali atau pernah ke Bali ya. Nah, di sini kan ada perbedaannya ya. Di sini juga pakai been, tapi dia pakai to ya. Karena di sini menunjukkan kita tuh pernah jalan-jalan ke Bali, berarti kita masukin ke travel ya. Jalan-jalan atau traveling ya. Gitu. Nah, kalau ini kenapa nggak pakai to? Karena ini sick, ini tuh seperti kata sifat ya, kayak misalkan it has been angry atau it has been sick, itu kata sifat ini. Jadi been-nya beda ya. Sini nggak pakai to, sini pakai to. Itu yang harus diperhatikan atau notice ya. Nah, ini untuk kalimat negatif ya, ini positif ya. Lihat susunannya ya. Ini we haven't been able to sleep enough recently ya. Artinya kita tidak bisa tidur nih. Ini bisa ya. Tuh, kata sifat ya. To sleep enough recently. Baru-baru ini kita itu tidak bisa tidur tidak bisa tidur cukup ya. Enough cukup. Di sini yang kedua, I haven't seen a view like that before. Kita pakai keterangan waktunya before, sini recently ya. Ini I haven't atau I have not boleh. I haven't seen a view like that before. Artinya saya tidak pernah melihat ya. Melihat pemandangan itu seperti itu sebelumnya. And then my daughter hasn't finished her homework yet. Lihat, yet. Sini tetap kata kerjanya bentuk 3 ya, hasn't atau has not boleh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kalimat bertanya ya. Example, contohnya lagi ya. Ini untuk kalimat bertanya atau interrogative ya, atau question, oke. Lihat, have you seen this video already? Ya, jadi have-nya itu di depan si subject ya. Jadi susunannya have, subject, verb ketiga sama object ya, baru keterangan waktu. Jadi have you seen this video already? Artinya kamu sudah melihat video ini belum, kayak gitu ya. Apakah kamu sudah melihat video ini gitu. Yang kedua, have they spoken to him lately? Di sini apakah mereka sudah berbicara lah ya kepadanya. Him itu nya untuk laki-laki ya, kata ganti dia untuk laki-laki. Jadi him, bukannya he ya. Lately belakangan ini ya. Have they spoken? Nah, di sini kalian juga harus perhatikan ya. Dari pertama kali dia positif, bentuk negatif dan bentuk bertanya. Kata kerjanya tidak berubah sama sekali ya. Tetap kata kerjanya tetap bentuk ketiga atau past participle ya. Jadi nggak ada yang dirubah. Dan yang ketiga, how much money have you spent this morning? Ya, spend itu verb ketiga juga dari spend ya, menghabiskan. Jadi berapa banyak uang yang telah kamu habiskan pagi ini ya. Oke, sekarang saya pengen kasih contoh nih. Ini pertanyaan umum yang sering digunakan ya. Kita menggunakan WH itu artinya ya ini huruf pertama yang ya seperti ini. Kayak where kan WH ya kan. WH ya. Where, what, why. Where ini kurang yang nggak perlah ya. Ini sebagian. Dan how ya. Ini biasa orang nanya where have you been gitu ya. Nah, ini where have you been ini seperti kamu tuh dari mana gitu. Kayak kita misalkan udah cari dia tapi nggak ketemu ya, jadi kita seperti kayak marah dikit lah, where have you been gitu. Jadi kamu di sini ditanyakan dari mana saja atau tempat kamu
tadi tuh ada di mana gitu. Jadi kamu tuh jawabnya cuma hanya jawab ya at school lah atau in the house lah ya gitu. Dan yang kedua, what have you done? Ini juga seperti kayak marah dan kecewa gitu, kayak kamu telah melakukan apa gitu artinya ya. Next, yang ketiga, why? Why has no one ever told me before? Jadi di sini kenapa apa sebelumnya itu kenapa belum ada yang pernah menceritakan ke saya atau pernah bilang ke saya sebelumnya gitu. Itu artinya ya. Why has no one ever told me before ya. Nah, di sini juga kalian harus perhatikan juga tentang kata kerjanya ya. Tetap situ pakai kata kerja ketiga ya. Been itu dari be menjadi been. Do itu menjadi done ya. Sini tell menjadi told. Oke. Nah, sekarang yang sini. How have you been? Hampir sama ya dengan dengan where have you been? Where tuh beda. Ada tuh what ya, ada. Tapi di sini how have you been itu dia seperti menanyakan apa keadaan juga, tapi ini untuk kita tuh jarang ketemu atau sudah lama tidak bertemu dengan dia ya. Jadi how have you been? Jadi seperti kabarmu sekarang gimana gitu. Jadi kamu tinggal bisa jawab been good atau been busy atau little bit busy ya. Seperti gitu. Nah, sekarang ini lagi. How long have you been there atau here ya? Atau kamu sudah berapa lama di sini? Atau sudah berapa lama di sana gitu. Dan have you ever? Nah, ini have you ever sama have you been there before atau have we met before atau have you seen atau have you ever seen. Ini nih untuk seperti menanyakan pengalamanmu ya. Gitu kayak have you ever been. Di sini bisa kita tambahkan have you ever been to Bali before, boleh ya. Ingat pakai to kalau been, atau have you ever eaten ya. Eaten boleh, atau seperti kamu pernah makan ini enggak kayak ulat atau Chinese food gitu ya. Itu pengalamanmu. Nah, kalau have you been there before ini dia ini seperti cuma nanya tempat-tempat yang dekat-dekat saja gitu atau kota ya, kayak have you been there, have you been Jogja lah gitu, atau have you been Bogor kayak gitu. City itu kota ya. Terus sama restoran lah atau mall gitu. Tapi jangan bilang have you been Bali gitu. Bali kan jangan Bali nih, apa ya, negara lah, sini UK lah atau Inggris ya. Kita ganti, ini Bali kan masuk kota di kita ya gitu. Jadi masuknya ke sini been there before ya. Next, have we met before itu masih ke pengalaman juga ya. Seperti dia misalkan dia tuh lupa sama yang kita udah lama tidak ketemu ya gitu, nanti diingatkan lagi. Nah, kayak ini juga have you seen ya, kamu sudah pernah melihat ini belum gitu, boleh tambahin before juga di sini ya. Sudah, saya rasa cukup ya untuk contoh-contoh yang ini. Jadi kamu bisa praktekkan nih yang pertanyaan umum yang sering digunakan ya untuk present perfect tense. Oke. Mungkin kalau ada lain waktu lagi saya bisa lebih mendalam lagi untuk menjelaskan seperti still, yet ya, already. Itu masih ada penempatannya dan penggunaannya ya. Oke, sampai sini saja dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.